or here, dear friends. Well, it is a great pleasure for me to say a few words. Jongen, kom binnen man. Ja jongen, we zijn er. Kom erin. Ben je net gelopen? Ja man. Nee. Seperti yang kita tahu, laga melawan Australia 20 Maret mendatang begitu krusial bagi timnas Indonesia. Karena memang kemenangan akan membuka kans untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Pertandingan ini pun juga penting untuk Patrick Kluivert karena menjadi laga debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Sementara itu dalam perjuangannya, skuad Garuda pun mendapatkan dukungan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Masih dalam pernyataan yang sama, Kepala Negara menjelaskan bahwa sepak bola menjadi lambang sebuah harga diri bangsa modern. Bangsa yang hebat, kata Prabowo, harus kuat jiwa dan fisiknya. Karena hanya dengan fisik dan jiwa yang kuat itu, bangsa bisa berdiri tegak dan menjadi negara yang hebat. Untuk itu, sebagai orang nomor 1 di Indonesia, Prabowo pun berupaya untuk mendorong berbagai kebijakan supaya sepak bola tanah air dapat berprestasi. Dia pun meminta semua unsur untuk mendukung langkah ini. Motivasi pun juga datang dari Induk Sepak Bola Dunia FIFA, di mana dalam unggahan terbaru mereka memperlihatkan proses gol kelas dunia milik Marcelino Ferdinand saat bersua dengan Arab Saudi. Selain gol kelas dunia yang menjadi sorotan, selebrasi pemain berusia 20 tahun itu pun juga tak kalah menggemparkan. Di mana usai mencetak gol kedua, Marcelino berlari ke pinggir lapangan dan kemudian duduk dengan santai. Video dan foto itu pun viral di media sosial. Terkini, FIFA pun kembali mengunggah video gol Marcelino Ferdinand di akun Instagramnya. Yang lebih menarik lagi, FIFA mengunggah proses gol dan selebrasi ikonik Marcelino dengan gaya animasi. Memang sosok pemain yang diharapkan bisa tampil apik jelang lawan Australia adalah Marcelino Ferdinand. Apalagi namanya sempat disebut pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert sebagai salah satu pemain favorit. Tentu ini menjadi situasi yang cukup menguntungkan untuk skuad Garuda itu sendiri. Pasalnya, banyak pihak yang menunjukkan dukungannya secara langsung untuk perjuangan skuad Merah Putih bisa tembus Piala Dunia. Sementara itu, situasi terkini persiapan skuad Garuda pun berjalan cukup kondusif. Usai manajer timnas Indonesia memastikan seluruh pemain dalam keadaan bugar setelah melalui serangkaian pemeriksaan, para pemain timnas Indonesia pun tidak berleha-leha, di mana Tom Haye dan kawan-kawan diketahui langsung menggelar latihan di ruang kebugaran hotel tempat menginap. Para pemain pun telah terlihat di gym. Begitu juga dengan para pemain Liga 1. Mereka pun tampak langsung bersua satu sama lain. Patrick Kluivert pun juga sudah terlihat dalam sesi latihan ini. Juru taktik asal Belanda itu pun juga langsung terlihat akrab dengan para pemainnya. Pada kesempatan ini, tampak pula dua orang asisten pelatih skuad Garuda, yaitu Denny Lansa dan Alex Pastur. Seluruh elemen pun memperlihatkan situasi yang begitu cair. Hal ini pun selaras dengan pernyataan Sumarji sebelumnya yang mengatakan timnas Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi dalam merebut poin penuh dari Australia. Menariknya, energi dan semangat juang skuad Garuda ini pun sepertinya juga telah merasuk pada diri pemain anyar timnas Indonesia, Dean James. Ia mengaku bakal memberikan segalanya untuk Merah Putih. Diketahui saat ini Dean James pun telah melakukan perjalanan menuju Australia untuk kemudian bergabung ke skuad Garuda. Sang pemain pun berjanji akan memberikan segalanya untuk Merah Putih. Hal ini ia ungkapkan melalui unggahan Instagram pribadinya pada Senin 17 Maret. 3 poin, perpisahan yang sempurna. Saatnya memberikan segalanya untuk Garuda. Pernyataan Dean James di atas tentu bisa saja membuat para supporter bahagia karena sang pemain sudah siap untuk tampil habis-habisan untuk Merah Putih. Kobaran semangat pun juga ditunjukkan oleh pemain naturalisasi anyar yang lain, Joy Palupesi.
Untuk diketahui, Joy Palupesi sendiri bisa menjadi alternatif di lini tengah oleh pelatih Patrick Kluivert. Diketahui, pelatih asal Belanda itu sebelumnya sudah memilih sejumlah pemain tengah, di antaranya adalah Tom Haye dan Ivar Jenner. Untuk itu menarik menanti, berstatus sebagai pemain anyar, apakah Joy Palupesi akan debut saat melawan Australia? Diketahui timnas Indonesia akan lebih dulu bermain melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Baru setelahnya, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Namun satu hal yang pasti, siapapun yang akan diturunkan Patrick Kluivert nanti, itu adalah yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan tim, karena memang persaingan masih ketat. Dan timnas Indonesia butuh kemenangan untuk bisa mengamankan 2 teratas. Karena seperti yang kita tahu, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran ketiga untuk kemudian memperebutkan tiket tersisa ke Piala Dunia 2026. 2 laga terakhir pun masing-masing tim akan digelar pada 5 dan 10 Juni. Untuk itu, motivasi tinggi akan membuat timnas Indonesia siap memberikan kejutan terhadap Australia yang mana sedang dalam tekanan saat ini. Ya, pelatih Australia Popovic baru saja kena rujak netizen Australia karena keputusan pemilihan pemain yang dianggap tidak menjanjikan. Protes warganet salah satunya berpaku pada usia punggawa The Socceroos yang dianggap terlampau senja, di mana ada 10 pemain yang berusia 30 tahun ke atas yang dipanggil Popovic ke dalam tim. Dari 20 nama yang ada di skuad, rataan usia mencapai 28,2 tahun. Perbedaan kontras hadir jika membandingkan dengan Indonesia yang punya rata-rata usia 25 tahun. Namun, meski memiliki pemain lebih muda, tak semata-mata membuat pengalaman skuad Garuda terlihat hijau. Pratama Arhan sebagai pemegang caps terbanyak timnas Indonesia saat ini pun sudah 50 kali tampil meski baru berusia 23 tahun. Lalu Rizky Ridho sudah menggoreskan 42 kali pertandingan di usianya yang 23 tahun. Begitu juga dengan Marcelino Ferdinand yang telah membukukan 32 caps di usianya yang 20 tahun. Rafael Struijk sudah 22 kali bertanding di usianya yang 22 tahun. Sementara untuk Australia, pemain yang sudah melampaui lebih dari 50 penampilan seperti Aziz Bih, Jackson Irvine, dan Matthew Leckie seluruhnya sudah berkepala 3. Dari aspek ini wajar jika kebutuhan rumah menerima nyinyiran karena faktor usia. Tekanan lain yang dihadapi tentu saja ihwal rapor pertandingan. Meski perkasa di putaran kedua kualifikasi, Australia ternyata inkonsisten di putaran ketiga. Dari 6 laga yang telah dijalani hanya 1 kemenangan saja yang bisa dipetik. Australia kalah di laga pertama putaran ketiga kontra Bahrain, kemudian ditahan imbang oleh Indonesia pada laga kedua sekaligus membuat pelatih mereka kala itu Graham Arnold mengundurkan diri. Sempat bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Cina di laga ketiga, namun Socceroos justru bermain imbang di 3 laga terakhir secara beruntun. Ini membuat tim negeri Kanguru pun mengemas 7 poin. Melihat rapor Indonesia, sebenarnya tak lebih baik dari Australia, sebab tim Merah Putih menelan 2 kekalahan, 3 imbang, dan 1 kali menang sehingga memperoleh 6 angka. Namun demikian, kemenangan 2-0 atas Arab Saudi seakan jadi gong bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk bisa bersaing. Apalagi kondisi skuad yang lebih komplit dan minim cedera akan membuat kejutan dari tim tamu bisa saja terjadi dalam pertandingan ini.